Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rosyada Tridia dengan NRP 0820040013 dari Teknik Perpipaan 5A. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas besar 1 dari mata kuliah Metode Elemen Hingga Praktek dengan dosen pembimbing Bapak Burniadi Mobala. Untuk deskripsi soalnya seperti ini ya. Jadi truss merupakan sebuah sistem rangka yang tersusun dari batang-batang penyangga yang dihubungkan dengan pin. Dalam persoalan ini, truss digambarkan dengan model rancangan 3 dimensi atau 3D dengan beban sebuah tangki yang memiliki beban terdistribusi merata pada titik tumpuan dengan truss. Titik support dari truss ada pada titik terbawah dari model truss sebanyak 4 titik penyangga dari gaya yang akan bekerja pada truss. Berikut merupakan data yang diketahui dalam soal. Jadi untuk panjang truss yang dilambangkan dengan huruf L, kemudian ada tulas menampang dengan huruf A, kemudian volume yaitu dengan huruf V. Ini berasal dari perhitungan dari kami sendiri ya, yang kami hitung sesuai dengan NRP masing-masing mahasiswa. Kemudian ada massa JS fluida yaitu 900 kg per meter kubik, berat kosong tangki 500 kg, nilai gravitasinya yaitu sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada modulus elastisitesnya yaitu sebesar 210 GPa, yield stress sebesar 420 megapascal, dan dari data yang diketahui tersebut dapat dihitung gaya yang bekerja atau F force yakni sebesar 10.492,90245 Newton. Kemudian ada sifat material dan dimensi batang. Untuk sifat material dari dua elemen tersebut adalah yakni dengan material steel atau baja dan dengan nilai modulus elastisitas atau modulus Young sebesar 210 GPa dan dengan ukuran luas batang 0,00172 meter persegi. Kemudian selanjutnya ada model dan mesh 2 dimensi. Untuk membuat modelan dan mesh untuk studi kasus digunakan perangkat atau software lunak yaitu berupa software Salome. Jadi ini model truss yang telah kita buat dengan menggunakan aplikasi atau software Salome ya. Hasilnya seperti ini. Dan ini pemodelan trussnya ya. Jadi pada tugas besar 1 ini kami menggunakan beberapa software ya, di antaranya ada software Salome. Kemudian setelah dari Salome nanti kita menuju ke tahap selanjutnya, yakni tadi kan Salome-nya berupa geometris ya, kemudian kita menuju ke tahap selanjutnya ini Salome-nya berupa mesh ya. Setelah kita membuat mesh-nya, kemudian kita menuju lagi tahap selanjutnya dengan menggunakan software Calculate, dan hasil dari beberapa tahap tersebut tadi itu akan kita lihat ke dalam software ParaView. Jadi ParaView ini untuk mendapatkan hasil dari tahap-tahap yang telah kita buat dari software Salome sebelumnya. Seperti itu ya. Untuk pemodelan trussnya ini ada di sini saya mencantumkan beberapa gambar screenshotan ya dari yang telah saya buat sebelumnya, yakni kita menginput data ke dalam software Salome ini sesuai dengan perhitungan dari NRP ke mahasiswa masing-masing ya. Jadi setiap mahasiswa itu nanti pastinya berbeda ya untuk ukurannya dan lain-lainnya. Seperti ini. Kemudian ya ini bentuk mesh trussnya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya, dari geometris di Salome, kemudian kita menuju ke meshnya ya. Dan dari meshnya hasilnya seperti ini. Setelah itu hasil analisa dengan simulasi ParaView. Setelah kami menggunakan software Salome tadi ya, setelah menggunakan mesh juga, itu kita juga mengaplikasikan juga menggunakan software Calculate ya. Software Calculate untuk mengedit beberapa hal yang diperlukan gitu ya. Dan setelah kami menggunakan software Calculate tadi, kita bisa melihat hasilnya di software ParaView. Ada beberapa hasil yang kita dapatkan ya. Yang pertama ada gaya reaksi berat tumpuan, yakni atau force ya. Kita bisa melihat di sini pada gambar gaya reaksi berat tumpuan ini. Untuk gambar yang berwarna merah itu merupakan gaya reaksi maksimum atau maksimum force ya yang ada pada tumpuan tersebut, yakni sebesar 1,1
E plus 0,4 atau 1,1 kali 10 pangkat 4. Kemudian ini ya untuk nilai gaya reaksi tumpuan yang sudah kita buat, kita berhitungan juga dari software calculate tadi ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya, sebentar. Untuk hasil dari gaya reaksi berat tumpuan ini, kita bisa melihatnya dengan tugas besar 1 yang berbentuk filenya yakni DAT ya. Nah, ini dia. Di sini terdapat beberapa hasil yakni berupa displacement atau perpindahan, kemudian force atau gaya, dan juga stress atau tegangan ya. Lalu pada PPT yang telah saya buat ini, saya mencantumkan gaya reaksi pada tumpuan atau force ya. Jadi maka yang kita cantumkan di sini atau tabel yang ada pada force atau gayanya ya. Berarti yang ini force. Force Fx, Fy, Fz for set nail and time ya, 0,1000 E plus 01. Kemudian ini hasilnya ya, ada beberapa hasilnya, ya ini sebanyak 28 hasil. Langsung saja kita taruh di sebuah tabel ini ya, sudah kita buat ya. Titik nodalnya yakni sebanyak 28 ya. Dengan nilai gaya reaksi tumpuan masing-masing ada Fx, Fy, dan juga Fz. Baik, ini ada penjelasan mengenai tabel tadi ya, dari hasil gaya atau force yang telah saya buat ya. Jadi gaya reaksi berat tumpuan yang merupakan fixed support berada pada titik nodal 10, 7, 1, dan 3. Hasil yang diperoleh sebesar 10.692,90 Newton yang bernilai positif karena sesuai dengan arah gaya yang diberikan merupakan ke arah bawah yang dinilaikan menjadi negatif. Jadi untuk hasil ini ya, fixed support berada pada titik 10, 7, 1, dan 3 ini saya dapatkan dari hasil menggunakan software calculate juga ya. Jadi kita bisa buka untuk calculate ini dengan file format INP ya. Langsung kita buka. Nah, ini dia. Di sini muncul hasilnya, yakni NSAT sama dengan support point ya. Support point sebesar ada 10, 7, 1, dan 3. Langsung saja kita masukkan di file PPT ya. 10, 7, 1, dan 3. Dengan hasil yang diperoleh yakni sebesar 10.692,90 Newton yang bernilai positif ya. Karena merupakan arah bawah yang dinilaikan menjadi negatif. Kemudian ada gaya aksi yang diberikan juga tertulis pada hasil file DAT dari file simulasi. Titik nodalnya yakni ada 27, 22, 25, dan 23. Dan ini hasilnya untuk yang ini ya, NSAT sama dengan force point. Ada 27, 22, 25, dan juga 23 dari file .inp ya, yang telah saya buat menggunakan software calculate. Dan titik nodal 27, 22, 25, dan 23 ini merupakan titik gaya aksi yang diberikan dengan nilai dari gaya aksi sebesar minus 10.692,90 Newton dengan nilai negatif dikarenakan arah gaya dari beban ke arah bawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil simulasi nilai dari gaya aksi dan gaya reaksi adalah sama. Perbedaan antara gaya aksi dan gaya reaksi adalah pada bagian arah yang disimbolkan ke arah atas positif dan ke arah bawah negatif. Baik, selanjutnya ya, ini ada hasil analisa dengan simulasi preview yakni berupa displacement atau perpindahannya ya. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini ya. Ini hasilnya dari preview-nya. Untuk merah-merah ini berarti yang displacement maksimum ya, yang paling besar gitu ya. Ini sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 3. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa nilai pergeseran atau displacement dari truss yang dimunculkan dengan warna kontur merah memiliki nilai terbesar dan warna biru merupakan nilai terkecil. Pada bagian atas yang merupakan tempat atau titik yang menjadi distribusi pembebanan dari tangki digambarkan dengan warna yang berwarna merah. Karena dalam hal ini, daerah tersebut adalah titik di mana menumpuk beban secara merata dalam 4 titik ya. Baik, selanjutnya
Penjelasannya seperti ini ya. Dalam salah satu titik penyangga mempunyai nilai pergeseran terbesar dikarenakan titik pada bagian penyangga yang menjadi rangka tambahan dalam model truss. Titik tersebut memiliki nilai displacement yang besar juga karena dipengaruhi dari distribusi gaya titik yang menumpu beban secara langsung. Pada bagian tengah nilai displacement lebih kecil dengan titik bagian di atas. Hal ini dikarenakan gaya aksi sudah berkurang pada bagian bawahnya. Gaya ini dibagi dengan rangka-rangka yang sudah dibuatkan dalam model truss. Hal ini juga terlihat pada bagian terbawah dari model truss. Bagian bawah merupakan bagian nilai displacement terkecil. Gaya yang diberikan semakin tereduksi dan bagian bawah tidak memberi dampak sangat besar terhadap nilai displacement dari model truss. Jadi, dari hasil yang dilihat dari simulasi di titik pada rangka model truss, dapat disimpulkan bahwa semakin ke bawah bagian dari model truss atau semakin jauh dari titik-titik beban, maka nilai displacement-nya akan semakin mengecil. Selanjutnya yakni hasil analisa dengan simulasi preview berupa tegangan normal atau normal stress ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Gambar di samping merupakan hasil visualisasi dari tegangan normal yang bekerja pada model truss. Penggambaran hasil nilai dari tegangan normal yang bekerja divisualisasikan dengan kontur warna biru dengan nilai terkecil dan warna merah merupakan nilai terbesar. Untuk nilai terbesar pada tegangan normal ini yang berwarna merah ya, yakni sebesar 2,1 kali 10 pangkat 7. Hasil dari simulasi didapat pada truss yang menyangga secara tegak lurus atau truss yang tegak dengan titik support memiliki gaya tegangan yang tinggi dengan nilai sebesar 21 MPa. Pada bagian rangka truss yang menghilang pada tengah persegi dari model truss, titik ataslah yang mendapatkan gaya tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan titik yang berada di bawah. Hal ini dikarenakan dua titik tersebut merupakan titik yang lebih dekat dengan titik beban. Pada titik beban digambarkan bahwa warna tegangan normal sesuai dengan gaya aksi yang diberikan. Titik 1 bawah dalam model truss tidak mendapat gaya tegangan normal yang besar. Dalam hal ini, gaya tegangan mengarah pada truss utama sebanyak 4 buah yang berdiri tegak. Dapat disimpulkan bahwa 4 bagian utama yang tegak lurus dengan titik beban akan mengalami gaya yang lebih besar dibandingkan dengan elemen yang bersilangan. Titik yang berdekat dengan 4 elemen utama yang tegak akan lebih besar gayanya dibandingkan dengan titik yang terhubung dengan elemen yang horizontal. Gaya tegangan normal akan terbagi menyeluruh dalam setiap titik dengan pembagian yang merata. Dengan yield stress sebesar 420 MPa, apakah material dari elemen dapat mengalami kegagalan? Dengan yield stress sebesar 420 MPa, apakah material dari elemen dapat mengalami kegagalan? Material mempunyai kemungkinan sangat kecil mengalami kegagalan karena gaya tegangan atau stress force-nya yang bekerja pada model truss sebesar 21 MPa yang ada pada 4 elemen utama yang berdiri tegak dan tegak lurus dengan distribusi gaya aksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.